Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan bawa kami terbang tinggi Tuhan. Kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan segenap hati katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan kerinduan dan ketenangan hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di saat badai
bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, aku percaya Tuhan, kami rindu, kami sembah. Haleluya, ya Bapa, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu, kami sembah. Haleluya, haleluya, sembah, sembah Dia, sembah Raja. Haleluya, sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh besar Engkau, sungguh Allah yang mulia. Oh Yesus. Mari Bapak Ibu kita satu hati kita mau berdoa. Bapak yang surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau ada Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami, Engkau berikan kami hati Tuhan yang terus mau diubahkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali ya dengan saya. Dan saya mengucap syukur Bapak Ibu kalau hari ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk sharing di depan Bapak Ibu saudara sekalian. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita masih bisa memuji Tuhan walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan yang sama itu ada di setiap rumah kita dimanapun kita berada, amin ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing, kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya akan beri judul yaitu di tengah ketidaktahuan. Nah Bapak Ibu, berapa banyak di tempat ini yang seringkali ya kita merasa nggak tahu apa-apa dalam kehidupan Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu ketika kita ada dalam kehidupan ini, ada slogan ya Bapak Ibu bahwa hidup penuh dengan misteri ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di tengah ketidaktahuan, kita masih punya satu orang yang sangat pasti terhadap kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau ada di dunia ya Bapak Ibu, seringkali kita bilang, aduh nggak enak ya kalau misalnya orang-orang itu PHP. Tahu PHP Bapak Ibu? PHP itu adalah orang yang pemberi harapan palsu ya. Mungkin anak-anak muda di sini mungkin tahu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata ada satu orang yang juga PHP. PHP-nya tapi beda Bapak Ibu. PHP juga yaitu Yesus. Loh kok bisa Yesus? Kenapa? Karena PHP-nya lain Bapak Ibu. Kalau tadi pemberi harapan palsu, tapi Yesus kita itu adalah pemberi harapan pasti buat setiap kita. Amin. Boleh sama-sama ketikan amin ya di kolom komentar. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah Bapak Ibu. Saat ini ada sebuah kisah di Alkitab tentang Musa dan bangsa Israel. Saat itu Bapak Ibu, Musa ini dipanggil oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan ya, untuk berbincang-bincang di gunung Bapak Ibu. Saat itu bahkan di gunung, itu Musa ada di gunung itu selama 40 hari Bapak Ibu. Kalau saya hitung-hitung lewat kalkulator ya, itu kira-kira 960 jam
dia berada di gunung. Tapi Bapak Ibu saat itu juga ada bangsa Israel. Karena saat itu Musa nggak sendirian, dia membawa bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel itu posisinya bukan di gunung Bapak Ibu, tapi di bawah ya. Saat itu bangsa Israel itu menunggu Musa yang sedang ngobrol sama Tuhan. Dan saat itu Tuhan kepingin bagikan firman Tuhan untuk bangsa Israel, untuk bangsa terpilihnya. Nah saat itu Bapak Ibu di Keluaran 32 Bapak Ibu. Keluaran 32 ayat yang pertama. Nah di situ dikisahkan ketika bangsa Israel itu ada di bawah menunggu Musa, saat itu mereka mulai bosen Bapak Ibu. Kenapa? Karena udah, aduh Tuhan sudah seminggu, 2 minggu ya, bahkan berhari-hari, kok Musanya nggak ada tanda-tanda turun dari gunung. Nah di situ Bapak Ibu respon kita sangat penting Bapak Ibu. Ketika di tengah kita nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kita, tentang masa depan, respon kita itu sangat penting buat Tuhan. Saat itu Bapak Ibu bangsa Israel dikatakan di ayat yang pertama ya, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa itu mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Jadi Musa ini sangat lama, aduh Musa kapan kamu kembali ya, Musa kau pemimpin kita kenapa lama sekali. Nah saat itu Bapak Ibu ternyata bangsa Israel itu berkumpul, kemudian mereka itu mengerumuni Harun saat itu. Dan kenapa mereka mengerumuni Harun? Ternyata saat itu mereka berkata, mari buatkan kami, apa di situ? Allah. Jadi mereka ini minta yang namanya Allah lain Bapak Ibu, Allah dalam tanda petik Allah kecil ya. Dan saat itu Bapak Ibu dia berkata bahwa mari buatkanlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab apa? Sebab Musa yang memimpin kami keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi mereka nggak tahu Bapak Ibu, mereka di tengah ketidakjelasan, mereka di tengah ketidaktahuan kapan ini harus nunggu berapa lama, ini harus seperti ini melalui kehidupan ini berapa lama, kapan ini berakhir, kapan Musa turun. Mereka nggak ada arahan sama sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang menarik ya saat itu saya percaya bahwa bangsa Israel nggak punya WhatsApp ya. Kalau sekarang kan gampang ya Bapak Ibu tanyanya Musa kapan kamu turun? Oke 10 hari lagi, gampang Bapak Ibu. Tapi saat itu nggak ada yang namanya sinyal, nggak ada WhatsApp ya. Jadi mereka nggak bisa tahu. Bahkan nih Bapak Ibu saat itu Musa itu bukan yang masih muda ya Bapak Ibu. Tapi Musa saat itu sudah cukup tua Bapak Ibu. Dan kita bisa bayangkan ya seorang yang sudah cukup tua kemudian naik ke atas gunung. Mungkin saat itu bangsa Israel berpikir, waduh ini jangan-jangan Musa gimana ya, jangan-jangan masih bisa turun atau jangan-jangan lupa jalan lagi. Nah tapi Bapak Ibu ya, mungkin banyak di antara kita juga demikian seperti bangsa Israel saat itu. Kita juga bingung Bapak Ibu, di tahun 2020 ini Bapak Ibu, kita di tengah kebingungan bahkan ya, banyak orang tanya, aduh gimana nih kerjaannya? Seringkali kita jawabnya apa? Aduh nggak tahu. Atau mungkin kita ditanyain lagi, gimana ya kapan corona berakhir? Kapan nih pandemi berakhir? Kita jawabnya apa? Nggak tahu. Aduh gimana ya kira-kira tahun depan bisa nggak ya kuliahnya offline? Atau sudah boleh nggak sih datang ke gereja? Kita jawabnya apa? Nggak tahu. Dan banyak orang kita tanya Bapak Ibu seringkali jawabnya apa? Nggak tahu Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu ketika kita di tengah ketidaktahuan, mungkin kita nggak ngerti Bapak Ibu tahun demi tahun ini kita akan melewati musim yang baru Bapak Ibu. Bahkan mungkin di awal tahun kita sudah berpikir ya, kita sudah punya plan ini, kita punya plan itu. Tapi seringkali plan yang kita sudah rancang kita berubah Bapak Ibu karena ada pandemi ini. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu. Tapi satu hal, sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita tahu siapa yang ada di depan. Amin Bapak Ibu. Kalau misalnya hari ini kita nggak tahu gimana kejadiannya, besok harus gimana, kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa yang ada besok adalah ada Tuhan Bapak Ibu. Hari ini ada Tuhan, besok ada Tuhan Bapak Ibu. Dan bahkan tahun depan ada Tuhan, selama-lamanya akan ada Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu saat itu bangsa Israel mengambil langkah yang salah. Saat itu bangsa Israel menciptakan dengan Allah lain ya, dengan istilah adalah dia membuat patung Bapak Ibu. Mintanya patung ya karena ada Allah yang gak bisa dia lihat dan mereka membuat Allah yang mereka bisa lihat Bapak Ibu. Allah yang mungkin mereka itu bisa kontrol.
Dan Bapak Ibu, banyak di antara kita juga demikian. Seringkali kita bilang, Tuhan aku mau mengiring Tuhan. Tuhan aku mau ikut sama Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita mengiring Tuhan diganti menjadi menggiring Tuhan. Tahu ya Bapak Ibu bedanya? Mengiring Tuhan dengan menggiring Tuhan. Seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi nyatanya kita seringkali Tuhan biar kehendakku yang terjadi. Tapi hari ini Bapak Ibu, di tengah ketidaktahuan, saat itu bangsa Israel mengambil langkah yang salah. Tapi hari ini yuk sama-sama kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita buka sama-sama ayatnya di Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan apa Bapak Ibu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Bapak Ibu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di situ dikatakan kemanapun Bapak Ibu. Banyak anak muda tanya ke saya, C, aku harus pilih jalan A atau B atau C atau D. Bapak Ibu, saya mau katakan terserah. Kenapa? Karena selama kita bersama dengan Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi ya. Satu kali ada anak kecil Bapak Ibu tanya kepada gurunya, Bu, 1 tambah 1 itu berapa ya Bu ya? Kemudian ibunya bilang ya, 2 nak. Oh salah Bu, loh berapa? Tahu nggak Bu, 1 tambah 1 itu Yesus. Loh kok bisa ya? Kemudian anak ini lanjut lagi. Bu, kalau misalnya 2 tambah 2 berapa Bu? 4 nak. Terus kemudian anak ini jawab, salah Bu. Jawabannya apa? Yesus. Lah kok bisa kamu itu? Terus kemudian akar 15 berapa Bu? Waduh, akar 15 berapa ya nak ya? Tahu nggak Bu jawabnya apa? Yesus. Lah kok bisa? Kemudian anak ini jawab ya Bapak Ibu, ini lelucon tapi juga ngena sama setiap kita. Anak ini cuma jawab, Bu tahu nggak? Kenapa? Karena setiap soal yang tadi ada soal-soal matematika ya. Tapi saya mau kasih tahu sama Ibu, Yesus itu adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa saya sangat percaya di tengah ketidaktahuan, jangan malah lari terhadap Tuhan. Tapi mari sama-sama kita mau dekat sama Tuhan. Kita semakin mau hari demi hari kita mau baca Alkitab. Hari demi hari kita mau terus memuji menyembah nama Tuhan. Karena saya tahu Bapak Ibu di tengah ketidakpastian, jangan sampai kita lari dari Tuhan, tapi kita mau semakin dekat. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat terhadap setiap kehidupan kita. Tuhan sendiri yang juga akan mendekat terhadap setiap keluarga kita. Tuhan juga akan mendekat terhadap setiap pekerjaan kita. Bahkan masa depan kita ada dalam pegangan Tuhan. Berapa banyak bisa katakan amin? Amin ya Bapak Ibu. Jadi yuk mari sama-sama kita belajar hari ini. Bahwa yuk sama-sama terus andalkan Tuhan. Kita mau terus setia sama Tuhan. Walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita tahu kepada siapa kita harus terus berjalan dan terus mendekat. Amin ya Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akhiri sharing kita hari ini. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Ketika hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang gak pasti. Hal-hal yang kita gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi hari esok Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, satu hal yang kami pasti adalah Tuhan itu selalu memegang janji buat setiap anak-anaknya yang terus mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau ambil komitmen, kami mau terus mengasihi Tuhan. Gak peduli apa yang terjadi, kami mau terus cinta sama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang terus pegang kendali, karena kami percaya sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau yang ada, kami gak takut, karena Engkau terus beserta terhadap setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau yang pegang kendali. Haleluya, amin.